Haleluya. Saya sangat bersuka cita hari ini saudaraku, karena inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita di dalamnya. Firman Tuhan berkata demikian, kita pun bersuka cita. Baiklah, sebelum kita firman Tuhan dan sebelum saya lupa, saya suka lupa saudaraku dalam hal ini. Hari ini mari kita deklarasikan dulu iman kita bahwa firman Tuhan yang akan mengubahkan kita semuanya, memberkati kita, memuliakan nama Tuhan. Amin. 1, 2, 3. Ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diubahkan oleh firman Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus dijadikanlah. Amin. Haleluya. Saudaraku, hari ini firman Tuhan judulnya firman Tuhan di dalammu. Amin, saudaraku. Ada juga firman Tuhan dalam Alkitab. Tapi hari ini kita lihat firman Tuhan di dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kalau firman Tuhannya ada dalam Alkitab saja atau di lemari saja, tidak banyak gunanya bagi kita. Tapi firman Tuhan yang ada dalam hati kita, oh luar biasa kuasanya. Kita baca dalam Ulangan 30 ayat 14. Dikatakan di sini buku Ulangan. Oke. Ulangan 30:14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Haleluya. Firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di mana? Dalam mulut. Dan di mana lagi? Dalam hati. Firman Tuhan yang ada dalam mulut, ada dalam hati, untuk diapakan? Dilakukan. Dalam perjanjian baru ini dikutip lagi, terutama hal ini untuk keselamatan jiwa kita, dalam Roma 10. Mari kita baca Roma 10 ayat 8. Kita baca sampai ayat 10. Roma 10 ayat 8 berkata, tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Inilah firman iman yang kami beritakan. Ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Haleluya. Ini contohnya bagaimana firman dalam hati. Yesus itu sudah mati bagi kita, dibangkitkan pada hari ketiga untuk membenarkan kita, sudah menghapus dosa kita dari penebus kita, lalu mengaku dengan mulut Yesus itu Tuhan. Haleluya. Maka apa yang kita lakukan itu menyebabkan kita diselamatkan. Hal ini, prinsip ini berlaku bagi semua aspek dalam kehidupan, yaitu firman Tuhan ada dalam hati. Haleluya. Kalau firman Tuhan ada dalam hati, sebenarnya firman Tuhan yang sudah menjadi iman. Kalau tidak, dia hanya tinggal di dalam kita ini. Ya. Tetapi firman Tuhan sudah ada dalam hati, lalu dikeluarkan dari mulut. So apa yang keluar dari mulut ada keluar dari hati. Maka firman Tuhan yang ada dalam hati dan dari mulut itu akan mengerjakan apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Haleluya. Contohnya tadi, dalam hati dia percaya Yesus juru selamat,
dengan mulut dia mengaku juru selamat dan Tuhan dalam hidupnya, dia diselamatkan. Dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku, maka dia diselamatkan. Amin. Dengan hati kita percaya oleh pilur Yesus kita sembuh, dengan mulut kita mengaku oleh pilur Yesus kita sembuh, kita disembuhkan. Demikian juga untuk hal-hal yang lain. Jadi hari ini kita belajar bahwasanya perkataan kita itu berkuasa. Apa sayang? Berkuasa. Oleh sebab itu marilah mulut kita ini selalu hanya mengeluarkan firman Tuhan. Karena itu adalah kebenaran. Dan Tuhan sendiri akan meneguhkan, akan menurunkan kuasanya kalau kita mengucapkan firman Tuhan. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Tetapi saya mau ceritakan kepada saudara apa yang diceritakan oleh Bapak Muti long time ago, ya, waktu yang lalu. Tapi bagi saya itu sangat memberkati. Ya, saya mau sharing kepada saudara. Dia cerita mengenai 4 lawan 1. Kita punya panca indera, yaitu kuping, mata, hidung, pencecat, kulit, saudaraku, ya. Lalu satu hari panca indera kita berkata di dalam satu kamar yang gelap. Hidung berkata, ada parfum di kamar ini. Tetapi mata berkata, saya tidak lihat apa-apa. Kuping berkata, saya tidak dengar apa-apa. Lidah berkata, saya tidak mencecap apa-apa. Tidak ada sececap parfum. Kulit berkata, saya tidak merasa adanya parfum. 4 lawan 1. Saudaraku, siapa yang menang? Parfum. Yaitu memang ada parfum di kamar itu, hanya hidung yang bisa menciumnya. Walaupun lawannya 4 mengatakan tidak ada, kebenaran itu yang menang. Yaitu di dalam kamar itu ada parfum. 4 lawan 1 menang 1. Karena yang satu itu benar, kebenaran. Memang ada parfum yang ada kuping tidak bisa mendengar, mata tidak bisa melihat, tapi bukan berarti tidak ada parfum. Yang bisa menyatakan kebenaran itu adalah hidung. Haleluya. Sekarang 5 lawan 1, kita punya panca indera 5. Mata berkata, saya berkunang-kunang rasanya. Hidung berkata, hidungku tumpat. Kuping berkata, kupingku bergesing. Kulit berkata, panas dingin kurasa. Lidah berkata, mencecah, pahit kali, tak mau makan. Itu tanda-tanda orang sakit. Amin. Lalu yang ke-6 berkata, oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh. Yang mana yang benar? Oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh. Karena itu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi walaupun 5 lawan 1, tetap kebenaran yang menang. Kebenaran dalam hati kita yang kita ucapkan dalam mulut kita, itulah yang menang dalam hidup ini. Mata kita melihat keadaan semuanya dalam rumah tangga kita tidak beres. Ya, kita lihat saudara kantong kita tidak ada isinya. Kemudian kita dengar cakap orang semua hoax, memfitnah kita dan lain sebagainya. Dan panca indera kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, apa yang dimasukkan dalam pikiran kita, semua berkata tidak baik. Tapi firman Tuhan berkata bahwasanya engkau punya masa depan penuh pengharapan. Haleluya. Yesus datang memberi kau hidup dan kau mempunyainya dengan kelimpahan. Jadi janji Tuhan itu, firman Tuhan itu kebenaran. Jadi saudaraku, apa yang dalam hati kita itu, kalau itu firman Tuhan, itu adalah kebenaran. Dan kalau kita ucapkan, Amsal 8:21 berkata, hidup mati dikuasai lidah. Siapa menggunakannya akan memakan hasilnya. Betul? Berarti kita, karena perkataan kita sangat berkuasa, yang mengeluarkan sikap hati kita dapat menurunkan kuasa Tuhan. Mari kita pakai mulut kita hanya mengucapkan firman. Itulah intinya firman Tuhan hari ini. Dapat saudaraku? Sebenarnya di sini aja pun sudah pulang, saudara sudah berkemenangan. Amin. Jadi bukan apa yang nampak oleh mata kita, apa yang kita dengar kata orang tentang kita,
tinggal dalam hati kita, yaitu dari mendengar firman Tuhan. Pada waktu seseorang mendengar firman Tuhan, dia kemudian mengerti firman Tuhan itu, memperhatikan firman Tuhan itu, kemudian dia percaya firman Tuhan itu, menyambut firman Tuhan itu, dan menyimpannya di dalam hati. Firman Tuhan demikianlah yang berubah dari, kalau hanya tertulis di Alkitab, namanya logos. Firman Tuhan tertulis, tapi firman Tuhan yang kita terima sebagai benih ke dalam hati kita yang lembut subur bagi firman Tuhan, yang menyambut firman Tuhan, yang mau percaya firman Tuhan, yang mau mendengar dengan suka mendengar firman Tuhan, dan kemudian mengerti firman Tuhan karena sakit perhatian, dan kemudian oleh Roh Kudus dikerjakan firman Tuhan dalam hati kita, berbuah 100 kali ganda, 60 kali ganda, 30 kali ganda. Itulah firman Tuhan yang tinggal di dalam hati, dan kalau kita ucapkan, Tuhan akan menurunkan kuasanya. Haleluya. Jadi perlu sekali saya dan saudara punya simpanan firman Tuhan. Perlu kali saya dan saudara mempunyai kebenaran firman Tuhan ini, tidak hanya dalam Alkitab atau dalam handphone kita, tetapi yang paling penting dekat di hati, tinggal di hati, selalu diucapkan dengan mulut. Hari ini kita belajar, saudaraku, firman Tuhan dekat di hati, dekat di mulut, kita lakukan, turun kuasa Tuhan. Men, saudaraku, sebenarnya ini adalah gambaran daripada bagaimana kodratnya Tuhan. Karena saya dan saudara diciptakan segambar dengan Tuhan. Amin. Tuhan menciptakan kita segambar dengan Tuhan, menjadi orang-orang yang berkuasa. Berkuasa bagaimana? Bahwa saja seperti Tuhan, apa yang diucapkannya jadi. Tuhan mau juga kita mempunyai kodrat seperti itu. Tuhan ucapkan firman-Nya jadi. Kita juga seperti Tuhan, saudaraku, karena kita diciptakan segambar, selalu mengucapkan firman dan itu jadi dalam hidup kita. Kita buka buku Kejadian. Bagaimana kodratnya Tuhan, bagaimana sifatnya Tuhan. Buku Kejadian berkata dalam Kejadian 1, katakanlah sampai ayat 3. Sebenarnya ini penciptaan ini sampai ayat berapa, saudaraku, satu persatu diciptakan Tuhan. Tapi prinsipnya menciptakan itu sama. Mari kita baca. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Inilah prinsip bagaimana imannya Tuhan. Tuhan berfirman, semua keadaan berubah. Haleluya. Dikatakan di sini bumi belum berbentuk, ya, masih kacau, kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Jadi berarti hal-hal yang ada dalam hidup kita, ya, semua kosong, hati kosong, dompet kosong, rumah kosong, semua kosong, saudaraku, ya, semua rasanya gelap gulita, ya, tidak ada masa depan suram, semua kacau. Tetapi dalam keadaan seperti itu, tak berapa lama ini jadinya, begitu juga dengan hidup kita. Kalau Tuhan berfirman, maka jadilah terang. Tuhan berkata, jadilah terang, jadilah terang. Sebenarnya kita juga diberi Tuhan kodrat yang sama. Saya bacakan, saudaraku, ayat 26. Dikatakan di sini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di darat, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi, dan taklukkanlah itu.
berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di darat, atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini firman Tuhan, ini dijadikan kepada manusia. Mengapa sekarang ini kelihatannya tidak jadi? Karena manusia itu berdosa. Kuasa yang diserahkan kepadanya, oleh karena dosanya diserahkannya sama setan. Makanya kita lihat manusia yang belum kembali kepada Tuhan, belum lahir baru, hidupnya dikuasai setan. Tetapi pada mulanya Tuhan tidak bermaksud demikian, tidak menciptakan manusia demikian. Itu sebabnya mari kita datang kembali kepada Tuhan. Amin. Terima pemulihan dari Tuhan. Amin. Nomor satu, diurus dulu dosa. Akui, minta ampun, minta Yesus untuk menyucikan dosa-dosa kita. Sebab di bawah pertolongan ini tidak ada yang bisa selalu menyelamatkan kita, menebus kita, menyucikan dosa, kecuali satu nama, yaitu nama Yesus. Itulah titik balik kita kembali kepada Tuhan, supaya korban daripada Tuhan ini, di mana kalau dia berfirman, kalau apa yang ada dalam hatinya iman, inilah imannya Tuhan. Kalau dia berfirman jadi, kita juga mempunyai kodrat yang sama. Ada iman kita ucapkan firman Tuhan itu, Tuhan menurunkan kuasanya. Haleluya. Bagaimana Tuhan menurunkan kuasanya? Tadi dikatakan di sini ada Roh Kudus melayang-layang. Roh Kudus sudah duluan melayang-layang, tetapi tidak terjadi apa-apa.
Haleluya. Jadi firman Tuhan menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Amin. Yang kosong jadi semuanya menjadi baik. Amin. Segala sesuatu kalau kita baca saudaraku, Tuhan berkata, Tuhan melihat itu semuanya baik, indah, sampai kepada ciptaan yang terakhir, yaitu saya dan saudara, yaitu manusia. Itulah yang paling baik, sangat baik. Amin. Jadi firman Tuhan kalau kita ucapkan sesuai dengan firman Tuhan itu cari kepada kita. Kalau tidak ada damai, kita katakan Tuhan, Raja damai, turunlah damai yang turun. Tidak ada berkat, tidak ada sukacita, tidak ada hal yang baik dalam hidup kita. Ya, dompet kita kosong, saudaraku, kehidupan kita hancur. Mari firman Tuhan ucapkan untuk mengubahkan badan kita. Hidup mati dikuasai lidah. Amin. Saya bacakan Amsal 18:1. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan hasil atau buahnya. Saudaraku, biarlah kita selalu berkata atau mengucapkan firman Tuhan. Amin. Kapan kita katakan firman Tuhan? Semana kita lihat dalam penciptaan ini, Roh Kudus bekerja. Tuhan Yesus membela kita. Jadi kepada kita sebagaimana dikatakan firman. Haleluya. Jangan berkatakan hal-hal yang bertentangan dengan firman. Tentunya hal-hal yang buruk. Bagaimana kalau saya lihat memang keadaan kami buruk, Ibu? Ini ingat cerita tadi. Walaupun keadaannya semua berkata tidak baik, tidak baik, tidak baik, tidak baik, tapi yang menang tetap kebenaran. Haleluya. Kalaupun baca indera yang lain berkata tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada, yang benar tetap kebenaran. Apakah kebenaran? Firman Tuhan. Tuhan, firman Tuhan, itulah kebenaran. Lalu kita ucapkanlah firman Tuhan itu, jangan lagi ucapkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Haleluya. Jangan sampai musuh mengambil kesempatan. Efesus 4 berkata, jangan beri kesempatan kepada musuh. Haleluya. Seorang wanita sakit, saudaraku, 12 tahun pendarahan. Kemudian dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Timbul imannya. Lalu dia berkata, saudara baca dalam Markus 5 ayat 25 sampai 32. Perempuan itu berkata, kalau jamah saja jubahnya, ujung jubahnya, aku akan sentuh. Lalu saudara dia berusaha dengan orang banyak itu menjaga jubah Tuhan Yesus. Apa yang jadi? Kuasa Tuhan turun kepadanya. Dia berkata, bayangkan kalau dia berkata, sudah 12 tahun aku sakit, pergi ke dokter nggak sembuh, pergi ke dukun pun nggak sembuh, orang bilang berdoa pun nggak sembuh, matinya aku ini, mati saudara. Tetapi begitu dia dengar orang-orang bagaimana sebagai sembuhkan Tuhan, dia dengar firman Tuhan, dia dengar bagaimana Yesus menyembuhkan orang-orang lumpuh, orang-orang yang demam, orang-orang yang buta. Oh, timbul imannya. Bagaimana Yesus itu sangat mengasihi dia, dan bukan hanya sangat mengasihi, juga punya kuasa untuk menolong dia. Lalu dia, imannya itu diucapkannya, dia berkata. Haleluya. Makanya dia berkata, saudaraku, tiap-tiap patah perkataan yang kita ucapkan, kita bertanggung jawab. Perhatikan bagaimana kita berkata. Katakanlah selalu firman Tuhan. Karena itu sangat menghargakan Tuhan. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, sebenarnya itu menghina Tuhan. Kalau kita katakan perkataan-perkataan bertentangan dengan firman Tuhan, kita berkata, enggak ada sanggup kalau Tuhan menolong aku. Semua keadaanku ini akan berakhir dengan tidak baik. Tuhan pun, nggak percaya aku. Kulihat ini semuanya pertama hari pertama jelek. Saudaraku, Tuhan berkata dalam Matius 12 ayat 36, aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Dan menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Biarlah hidup kita
yaitu perkataan firman Tuhan. Untuk itulah kita hadir hari ini. Untuk itulah kita hadir di KKS. Untuk itulah kita selalu tiap-tiap hari baca firman Tuhan. Schedule ataupun firman Tuhan yang lain. Untuk itulah kita selalu mendengarkan orang-orang yang menasihati kita dari firman Tuhan. Haleluya. Supaya firman Tuhan itu dekat di hati kita, tinggal di hati kita, lalu dekat di mulut kita, lalu kita ucapkan selalu firman Tuhan, maka kita melihat hidup kita semua berubah. Berubah menjadi seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan, selalu berencana untuk kebahagiaan kita. Apakah itu segala sesuatu yang baik, masa depan penuh pengharapan. Haleluya. Mari kita merubah, saudaraku, gaya hidup kita. Haleluya. Ya, kadang-kadang kita berkata, memang begitu adanya, bukan aku bohong. Betul. Kalau menurut daripada seperti tadi, mata berkata tidak ada palsunya, nggak bohong. Tetapi itu bukan kebenaran. Telinga berkata, saya tidak dengar palsu. Kami hidup nanggap apa yang disuruh Tuhan kepadanya, yaitu mencium parfum. Tadi berkata ada parfum, betul. Kita juga disuruh Tuhan percaya firman Tuhan. Hidup kita biarlah tanggap akan apa kata Tuhan. Haleluya. Yaitu percaya kepada firman Tuhan. Ibrani 11 ayat 6 berkata, saudaraku, oh Tuhan memberi upah kepada orang bersungguh-sungguh hati percaya kepadanya. Amin. Amin. Mari kita bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Haleluya. Sekiranya pun tidak ada, ya saudaraku, firman Tuhan berkata, kamu akan dihakimi menurut perkataanmu. Marilah kita memilih. Ya Tuhan berkata, saudaraku, juga masih dalam buku Ulangan, pilihlah pada hari ini. Apakah kau pilih kehidupan atau pilih kematian? Pilih berkat atau pilih kutuk? Mengapa gerangan kau pilih kematian? Mengapa gerangan kau pilih kutuk? Pilihlah kehidupan, pilihlah berkat. Semua berkat. Dan untuk itu harus ada dalam hati kita firman Tuhan, harus ada mulut kita yang selalu mengakukannya. Haleluya. Jadi kita bisa diubahkan, saudaraku, hidup kita bisa diubahkan melalui perkataan kita yang berubah. Kalau selama ini kita masih berkata kata-kata yang negatif, mulai hari ini berubah kita. Kalau kadang-kadang negatif, kadang-kadang positif, saudaraku, kadang-kadang firman, kadang-kadang semua gejala-gejala yang mulai hari ini semua firman. Kita berjuang untuk itu, saudaraku, karena kehendak daging kita ini lebih mudah mengucapkan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Harus punya iman, harus ada pembenaran iman yang baik, ya, pertandingan iman yang baik sampai kita akhir hidup kita, untuk selalu mengakukan firman Tuhan, untuk selalu percaya kepada firman Tuhan, untuk selalu melakukan firman Tuhan. Dan itu jalannya dijadikan kepada kita. Haleluya. Ya. Jadi tukang, saudaraku, mendengarkan perkataan kita. Pada waktu kita mengucapkan perkataan seperti Tuhan berkata, jadilah terang, maka Roh Kudus mulai membentuk bumi ini. Kita pun begitu. Pada waktu kita mengucapkan perkataan Tuhan, mulai bilur-bilur saya sembuh, dan hati yang sungguh-sungguh percaya, tidak bimbang, maka kita akan melihat, saudaraku, Roh Kudus bekerja, menghidupkan tubuh-tubuh kita yang sama. Roh Kudus bekerja, bilur-bilur Yesus digenapi dalam hidup kita. Sakit bagaimanapun, bilur Yesus lebih besar daripada penyakit itu. Nama Yesus, nama di atas segala nama, di mana segala yang tertekuk lutut, saudaraku, termasuk penyakit-penyakit kita. Haleluya. Termasuk keadaan-keadaan kita yang mau terpulihkan kepada keadaan yang baik sesuai kehendaknya. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Amin. Haleluya. Jadi mari bersetuju selalu dengan firman Tuhan. Jangan pernah biarkan perkataan ini. Semua kami bawa sudah barang overweight, dari Kendari itu sudah overweight, sampai Makassar datang lagi anak Tuhan. Sebanyak-banyaknya lagi, saudaraku, segala ikan apa namanya itu, kalah semuanya, saudaraku, dibawanya. Kata lain kan mau dimasukkan kemana? Tiba-tiba datang satu orang.
Tidak ada apapun bawaannya. Lalu Bapak Pendeta Justin selalu berkata, Bapak boleh numpang kami punya ini, boleh numpang kami punya bagasi. Oh, dia katakan, saya tidak punya bagasi. Lalu dimasukkan saudaraku, bisa lah masuk rumahnya. Kemudian kami mau masuk ke ruang tunggu, mau goreng, mau cari Bapak itu. Karena kami sibuk, saudaraku mau check-in, jadi Bapak itu duluan pergi. Kami cari saudaraku, kami tunggu, masuk, kami nggak masuk, menunggu Bapak itu. Tidak ada. Nah, bagaimana dia menyeludup, saudaraku? Ya, saya bilang itu pasti mereka Tuhan, yang mengangkat semuanya. Sering sekali begitu. Kita melihat pertolongan Tuhan yang sebenarnya itu pekerjaan supranatural. Kita ini orang-orang supranatural, saudaraku. Ya, di mana kuasa Tuhan siap selalu menolong kita. Jadi hari ini kita belajar, mari ucapkan selalu firman Tuhan. Mari percaya penuh kepada firman Tuhan. Haleluya. Markus 11. Ini imannya Tuhan yang bersiap. Adakah saudara suka cita saya sudah mau siap? Haleluya. Jangan percaya kalau pendeta bilang mau siap. Bisa 2 jam lagi. Tidak. Markus 11. Amin. Kita bersukacita karena Tuhan baik. Kita bersukacita karena Tuhan setia. Tidak pernah gagal menggenapi apa yang dijanjikannya. Oke, Markus 11 ayat 22. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Terjemahan yang sesungguhnya berkata, punyailah imannya Allah. Apakah imannya Tuhan? Dia berfirman jadi. Punyailah imannya Tuhan itu. Punyailah imannya Tuhan. Punyailah iman seperti Tuhan beriman. Yaitu kapan kita bicara mengenai firman Tuhan, kita yakin itu jadi. Halo. Amin. Kita baca ayat 23. Sama-sama kita baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Berkata kepada gunung supaya tercampak. Haleluya. Ada juga berkata kepada gunung, oh gunung betapa tingginya kau, oh gunung betapa dahsyatnya kau, oh gunung bagaimana aku mencampakkan kau. Bisa juga. Oh penyakit betapa parahnya, oh dokter bilang begini, 2 bulan lagi saya bisa mati. Oh penyakit bagaimana ini, tidak ada obatnya di sini, mungkin tidak ada juga, itu pun belum tentu. Nah itulah dia berkata tentang gunung. Gunung itu begitu besar, penyakit itu begitu hebat. Apa kata dokter, apa kata orang? Kadang orang berkata, yang ini dulu bapak saya kayak gini mati loh. Nah, saudara, betapa besarnya gunung yang harus dicampakkan itu. Tetapi di sini dikatakan berkata kepada gunung, tercampaklah kepada persoalan itu, keluar dari hidupku. Haleluya. Penyakit keluar dari hidupku. Kesusahan keluar dari hidupku. Tindasan keluar dari hidupku. Haleluya. Berkata, yang berkata untuk mencampakkan dulu. Lalu ayat 24. Karena itu aku berkata kepada apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu sudah menerimanya, hal itu akan diberikan padamu. Sesudah kita campakkan semuanya, kita usirkan semuanya dari hidup kita, minta apa yang kita perlukan. Tapi minta dengan percaya. Dikatakan di sini begitu percayanya, sampai kamu percaya itu sudah kamu terima, belum nampak dengan mata badani, tapi dengan mata rohani kita lihat Tuhan sudah bekerja. Haleluya. Makanya kita harus bercita. Makanya Filipi 4 ayat 6 berkata, apapun
apapun persoalan kita jangan khawatir. Minta kepada Tuhan dengan doa, permohonan dan ucapan syukur. Lalu damai sejahtera ya. Oh, tidak bisa diberikan dunia ini yang mengawali hati kita. Mengapa? Karena kita sudah lihat dijawab Tuhan. Dan iman percaya kita itu dekat dengan hati kita dan dekat dengan mulut kita. Lalu Tuhan menjadikannya. Ayat 22 tadi berkata, iman seperti itulah imannya Tuhan. Saya dan saudara harus bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Kalau Paulus memberkati demikian, dia rasul yang luar biasa. Saya dan saudara, mari kita bersungguh-sungguh hati percaya kepada Tuhan. Bersungguh-sungguh hati untuk selalu mengucapkan perkataan yang benar. Perkataan sesuai firman, perkataan kemenangan, perkataan berkat, perkataan kehidupan. Perkataan di mana Roh Kudus bisa bekerja. Haleluya. Nah itulah ya saudaraku. Jangan kita perkatakan apa keadaan kita, karena itu tidak akan mengubahkan hidup kita. Semua keadaan kita yang tidak seperti kehendak Tuhan, jangan ucap matilah aku, bangunlah aku, hancurlah rumah tanggaku, gagalnya aku. Itu tidak sesuai firman. Jangan ucapkan. Nanti yang menangkap, yang mengerjakan bukan Roh Kudus, tapi musuh. Dia bisa berkata kepada Tuhan, dia bilang nggak ada perkataan Tuhan yang disebutnya, perkataan saya yang disebutnya. Saya mau dia hancur, berjatuh dan mencuri, membunuh, membinasakan. Dan dia berkata dia akan binasa. Perkataanku yang dikatakannya, aku menapi. Jangan coba. Ucapkan selalu perkataan Tuhan. Haleluya. Jadi perubahan hidup kita akan terjadi bila kita terus-menerus, saudaraku, hidup di dalam melakukan firman Tuhan. Amin. Memperkatakan firman Tuhan. Amin. Itu pilihan kepada kita. Pilihlah selalu kehidupan. Haleluya. Pilih selalu apa sayang? Kehidupan. Pilihlah selalu berkat. Pilih apa sayang? Nah, untuk itu kita semua harus memperkatakan selalu firman Tuhan. Amin. Hari ini firman Tuhan adalah mengenai dekat di hati, firman Tuhan itu, dan dekat di mulut untuk kita lakukan. Saya ulangi. Hari ini fokus dari firman Tuhan ini adalah Ulangan 30 ayat 14 tadi. Saya bacakan sekali lagi Ulangan 30 ayat 14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Haleluya. Saudara sungguh-sungguhlah selalu seperti ini. Saudara simak firman Tuhan hari ini. Simpan dalam hati saudara. Letakkan dalam hati saudara. Minggu lalu saya katakan bawa catatan saudara. Ya, bawa catatan saudara. Buat di situ. Baca minggu tanggal 28 Oktober. Ya, Sumpah Pemuda. Saya firman Tuhan yang saya dapat. Selalu firman Tuhan disimpan dalam hati, dekat dalam hati. Ulangan 30 ayat 10. Dan selalu firman Tuhan diucapkan dari mulut untuk dilakukan. Maka kuasa Tuhan turun. Misalnya seperti Tuhan menciptakan dunia, saya pun tercipta keadaan baru. Seperti dunia diciptakan sesuai dengan apa kata firman, saya pun tercipta keadaan baru sesuai firman Tuhan yang saya ucapkan. Tulis di situ. Saudara mungkin lupa, besok kalau baca tulisan itu tidak hilang. Lusa atau seminggu lalu, setahun lagi, ya, saudara lihat itu, tulisan itu tetap di situ. Saudara bisa lupa, tapi tulisan itu tidak. Apalagi kalau saudara baca terus-terusan, Mazmur 1 berkata yang suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka itu akan tinggal dalam hati saudara. Haleluya. Sehingga saudara mempunyai satu gaya hidup. Kalau buka mulut, hanya firman Tuhan. Bisa kalau begitu? Bisa. Saudara, sama saja tenaga yang dibutuhkan untuk selalu memaki-maki orang dan untuk selalu ngomong firman Tuhan. Sama aja. Bukannya kalau memaki-maki orang itu harus kita mengempos dulu. Lepas saja. Kenapa? Karena ada dalam hati. Hati-hati. Begitu juga dengan firman. Bukan kalau firman Tuhan itu kita harus wah, biru sudah tak ada. Ya kalau ada dalam hati, keluar aja.
dekat dalam hati kita, mulut kita, saudaraku, dekat dengan Tuhan selalu untuk diucapkan, maka itu sudah menjadi gaya hidup kepada kita. Haleluya. Haleluya. Biasakan saudaraku, ya, saya sering mendapatkan, tadi pagi saya dapatkan satu SMS dari anak tukang dari Kupang. Maka saya baru kembali dari Kupang. Ya, ditulis Tuhan baik sekali. Ya, pagi-pagi, ya, ada yang saya tahu tuh mereka itu kayak kita di sini tim ministrinya, ya, anak-anak muda, anak militan, jam 3 pagi. Saya rasa dia berdoa, dia tulis, dia berikan kepada saya kata-kata yang meneguhkan saya. Saya sangat bersukacita. Anak muda, lalu ada satu lagi orang tua, ya, yang bekerja di pemerintahan, itu pun menuliskan kata-kata yang baik. Karena beda kita dengan dia 1 jam saudaraku, dia bisa lebih cepat. Ya, lalu saya terima lagi dari satu tempat yang kami baru kunjungi, Pekanbaru. Juga demikian. Kata-kata Tuhan yang sangat meneguhkan. Saudaraku, saya bersyukur. Firman Tuhan itu tidak pernah kembali kosong. Haleluya. Kalau Kupang ditolong, Pekanbaru ditolong, Medan juga ditolong. Amin. Nah, Tuhan tidak membedakan kita. Nah, mau semua kita menjadi orang lebih dari orang yang menang. Haleluya. Jadi Ulangan 30:14 berkata, firman Tuhan itu dekat dalam hati saudara. Simpan banyak firman Tuhan. Puji Tuhan, deposito banyak firman Tuhan. Saya percaya, deposito banyak firman Tuhan, deposito saudara di bambu akan naik. Nah, firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah, sekalian yang ditambahkan. Haleluya. Lalu Amsal 18:1, hidup mati dikuasai Tuhan. Jangan lagi ucapkan perkataan yang membawa kepada kematian, atau membawa kepada kegagalan, atau membawa kepada kutuk. Mari ucapkan selalu firman Tuhan, perkataan membawa kehidupan, membawa berkat. Haleluya. Haleluya. Dan ingat saudara, apapun yang jadi dalam hidup saudara, ucapkan selalu kebenaran. Ingat firman Tuhan hari ini tadi, ya, saya berikan ceritanya kepada saudara mengenai kebenaran, ilustrasinya. 4 lawan 1 menang yang satu, 5 lawan 1 menang yang satu. Kenapa tetap menang yang satu walaupun banyak lawannya? Karena yang satu itu kebenaran. Apapun dalam dunia ini, saudaraku, yang saudara lihat dan saudara rasakan dan semuanya, tolong dimenangkan yang satu itu. Apakah itu? Firman Tuhan. Itulah ucapkan. Jangan ucapkan yang berkata tidak ada. Apa yang berkata aku sakit, aku sudah gagal. Jangan itu diucapkan. Ucapkan saja kebenaran. Apakah itu? Apa kebenaran mengenai keadaan kita? Ya. Kalau kita turun, firman Tuhan berkata anak Tuhan selalu naik. Kalau kita jadi ekor selalu jokowi orang, katakan Tuhan bilang kita jadi kepala. Haleluya. Kalau kita tidak diberkati, katakan Tuhan datang untuk memberkati. Maka sudah mati supaya kita, oleh karena kemiskinannya, dia menjadi miskin dari kita, supaya kita menjadi kaya. Ucapkan aja semuanya, selalu dengan iman. Haleluya. Adakah saudara diberkati hari ini? Mengertikah saudara firman Tuhan ini? Bisakah saudara kerjakan dalam hidup saudara? Percayakah saudara hidup kita semua pasti berubah? Pertama Bapak sesuai dengan firman yang kita percayai. Haleluya. Nyala buat Tuhan saudara. Ini firman Tuhan disampaikan Roh Kudus saudaraku yang menerangkannya. Ya. Jangan jadi fireproof. Kok saudara fireproof? Ada brankas, saudara brankas, peti besi, tahan api. Dibakar pun saudaraku ada surah saudara di dalam, tidak kebakar. Jangan jadi brankas begitu. Jadilah sesuatu yang mudah menangkap api Tuhan. Apapun kalau dilanda api pasti berubah. Kertas ini dilanda api berubah saudaraku. Ya, meja ini pun kalau dilanda api berubah. Kita pun kalau dilanda api selalu berubah tangan kita hangus. Hati kita biar hangus selalu oleh api Roh Kudus. Mengerti firman, suka firman Tuhan. Dua orang murid pergi ke Emmaus, bertemu di tengah jalan dengan Tuhan Yesus. Tuhan
Yesus. Tuhan Yesus kemudian menghilang, setelah terus bangkit, Tuhan selalu menghilang. Tiba-tiba dari sini karena tubuh kebangkitannya itu bisa sewaktu-waktu di tempat di mana pun dia mau. Lalu mereka kembali ke Yerusalem dari Emmaus. Apa mereka katakan? Bukankah haus hati kita tatkala Tuhan berfirman kepada kita? Jangan menjadi berantas yang tahan api, tapi biarlah haus hati kita selalu. Dan firman Tuhan disampaikan, kapan Roh Kudus bekerja dalam kita. Haleluya. Hari ini siapa yang percaya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita? Dijadikan. Siapa percaya? Yesaya 55 ayat 11. Firman Tuhan ini tidak kembali kosong dalam hidupnya. Puji Tuhan, beri kemuliaan kepada Tuhan. Mari kita berdiri semuanya, saudaraku. Mari kita berdiri semuanya. Angkat tangan kita kepada Tuhan. Berdiri saudara. Semua kita berdiri. Kita angkat tangan kepada Tuhan. Holy Spirit, you will mighty upon our heart. Katakan, Tuhan Yesus, hari ini kami semua bersehati bahwasanya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu dekat dalam hati kami, tinggal dalam hati kami, untuk diucapkan dengan mulut kami. Firman-Mu dekat dengan mulut kami. Kami hanya mau mengucapkan firman Tuhan. Tidak perkataan yang negatif, perkataan tidak beriman.
akan dirusak.